to get everybody out of here. Shut up, Lincoln. I feel bad. Really should. Let's go. Masih bareng Clipper lagi di sini. Kali ini Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film dengan cerita yang terbilang fresh meskipun rilis di tahun 2015. Film dengan rating cukup tinggi ini berjudul Some Kind of Hate. Bercerita tentang sosok psikopat tersadis yang selalu menebar teror di sebuah sekolah khusus para siswa-siswi nakal. Bisa dibilang film bertemakan azab ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai sesama dan menjauhi segala bentuk pembulian terutama di sekolahan. Penasaran seperti apa ketegangan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari penderitaan seorang wanita yang sedang berusaha kabur dari ruang basement di sebuah tempat yang belum diketahui. Tak lama kemudian datanglah dua orang misterius yang selama ini telah mengurung dan menyiksanya. Lanjut kita beralih kepada seorang siswa menyedihkan bernama Lincoln yang selalu menjadi langganan bully teman-teman bangornya di sekolah. Tak cuma langganan bully saja, keseharian Lincoln di rumah pun penuh dengan penderitaan akibat ayahnya yang pemarah dan tukang mabok pula. Terlihat Lincoln pun ketakutan saat ayahnya marah besar akibat TV kreditannya tiba-tiba rusak. Not scared. Untuk ke-153 kalinya, Lincoln diganggu oleh si bangor CS ketika jam istirahat. Namun berbeda seperti biasanya, kali ini Lincoln benar-benar sudah muak atas penderitaannya yang kian menumpuk. Singkat cerita, perlawanan yang dilakukan Lincoln tadi malah membuat pihak sekolah mengirimkannya ke sebuah akademi akhlak yang berada di tengah-tengah kawasan gurun, di mana sekolah berkurikulum revolusi mental ini diperuntukkan bagi para siswa bermasalah, terutama bagi yang pernah melakukan perbuatan kriminal seperti Lincoln. Setibanya di sekolah para siswi kriminal, Lincoln langsung mengikuti apel siang bersama pas sekolah dan siswa lainnya. Pak Epstein pun berharap Lincoln menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan pelatihan moral di tempatnya. Dan sebagai syarat utama di sekolah ini, Lincoln diharamkan untuk pegang HP. No exceptions. To destroy the impulses. Setelah menempati asrama, Lincoln kedatangan teman sekamar bernama Ishak yang ternyata siswa baru juga di sekolah ini. Kemudian Ishak mencoba mengakrabkan diri dengan menceritakan perbuatan kriminalnya yang telah membawanya ke tempat ini, di mana Ishak adalah seorang hacker spesialis injektor kuota malam yang mendapat hukuman setelah meretas situs sekolahnya. Ia pun terlihat menyesal karena perbuatannya itu. Ia harus berada jauh dari keluarganya dan menjalani pendidikan di sekolah yang terpencil ini. Di malam harinya, kebersamaan Lincoln dan Ishak berlanjut ketika jam makan malam bersama para siswa lain. Kemudian perhatian mereka tertuju kepada komplotan siswa bangor yang dari tadi menyuruh Ishak untuk menemui mereka. Lalu ketika Ishak pergi, Lincoln ditemui seorang siswi bernama Kathleen yang sepertinya ingin berkenalan. Tapi sayang, Lincoln yang dingin sama kaum bibir berdiri lebih penasaran terhadap apa yang baru diketahui oleh Ishak. Dan ternyata, geng bangor itu menyuruh Lincoln untuk jangan banyak gaya dan sok boyband di sekolah kekuasaan mereka. I don't know. Forget about it. Samantha, let's not blame others. Hari-hari Lincoln jalani di akademi akhlak ini, mulai dari bersosialis sehat, peperengkelan yoga sambil liatin knalpot, olahraga, dan nyolong buah tomat ketika ada kesempatan. Yo, you don't need to put that vigilante shit here. I thought you were pretty badass. Untuk pertama kalinya si ketua geng bangor bernama Willy nyinyirin perbuatan Lincoln yang katanya pernah nyolok si pembuli pakai garpu. Ia pun kembali mengingatkan Lincoln untuk jangan belagu, mentang-mentang pernah mengalahkan si pembuli. Di
sore harinya. Lincoln si pecinta musik cadas mengisi waktu dengan bersih-bersih di kandang kuda. Tapi tiba-tiba, Willy rupanya masih penasaran untuk mengganggu Lincoln yang katanya jagoan itu. Or you freak out. Oops. You actually talk. Pick it up. Pick it the fuck up. Rupanya Lincoln tak cukup berani menghadapi Willy yang terus ingin mengajaknya berduel. Kemudian ia memilih nyapit-garipit saja, berharap bisa meredam emosi yang belum bisa ia keluarkan. Lalu tak lama kemudian, kedatangan Kathleen membuat Lincoln akhirnya tidak merasa kesepian lagi. Apalagi si mantan cheerleader ini juga doyan udut, dan sepertinya naksir berat kepada Lincoln. Lalu ketika mendengar apa yang telah Lincoln alami, Kathleen berkata bahwa Willy CS sudah sepatutnya mendapatkan pembalasan. I feel bad. Really should. What'd you do to get here? I think it's starting to happen again. Boom, boom, boom. You'll get us both killed. Do it again. How do you put my jeans to a sag if a girl? I gotta be specifically in this piece of what happened. Di malam harinya, Lincoln nekat menyelinap ke ruang guru untuk mengambil kembali HP miliknya. Karena ia merasa hampa jika sehari saja tidak mendengar lagu cadas kesukaannya. Tak sampai di situ, ia pun mendatangi asrama para siswi untuk melanjutkan kebersamaannya bersama Kathleen. Terlebih sejak pertemuannya tadi siang, Lincoln merasa Kathleen adalah sosok wanita yang bisa membuatnya betah berada di tempat ini. Awesome. Saat benih-benih lope keduanya mulai tumbuh, Lincoln kembali membicarakan kekesalannya terhadap Willy. Lalu Kathleen berkata jika sudah saatnya Lincoln memberi pelajaran kepada orang-orang yang selalu mengganggunya. Makes me feel like you go through this whole experience of Lincoln seolah mendapatkan energi baru setelah mendapat jepitan jadah dari wanita yang baru ia kenal. Ia pun semacam tak percaya karena untuk pertama kalinya, ia suka terhadap lawan jenis. Where you going, man? Yourself off for that hot snatch of you. Rupanya Willy sudah kesal dengan Lincoln yang masih saja menolak untuk baku hantam. Lalu ia memilih untuk mempermalukannya saja, daripada repot-repot gelut dengan pria gondrong ini. Lincoln yang kini berada di ruang basement sudah tersiksa atas apa yang selalu ia alami. Hingga ia pun berkata dengan lantang bahwa Willy harus benar-benar mati. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita yang memanggil namanya. Bahkan wanita ini berjanji akan mengabulkan harapan Lincoln yang tadi sempat terucap. Ketika malam datang, Willy yang akan menuju asrama melihat sesuatu yang gak beres di ruang belajar. Penasaran dong? Who the f is that? Hey, Willie. You're gonna die. Entah siapa yang telah menyerang Willy sampai meninggoy. Yang pasti sosok wanita itu kini sedang memperhatikan Lincoln yang sedang tertidur. Kayak giliran bersihin ruang belajar ya. I'm coming. Kathleen terlihat syok saat menemukan jasad Willy dengan luka soek di leher plus sayatan membentuk tulisan si pembuli di lengannya. Singkat cerita, kabar kematian Willy yang disangka bundir benar-benar menggegerkan sekolahan. Terutama bagi teman Willy yang bernama Derek. Ia pun tak habis pikir karena selama ini Willy tidak pernah terlihat seperti orang yang sedang putus asa. Lalu ketika semua orang sedang bersedih, Lincoln dan Kathleen malah kekiciwisan seolah terlihat happy atas kematian Willy. Emang boleh se-happy itu?
Selang beberapa saat, seorang sheriff mendatangi sekolahan atas kematian Willy yang katanya bunuh diri itu. Ia pun meminta para pembina untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap para siswa, karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menutup akademi akhlak ini untuk selamanya. Di sisi lain, Kathleen masih membicarakan kematian Willy yang menurutnya bisa saja akibat bundir. Sementara Lincoln masih menutupi sosok wanita misterius yang sepertinya cuma halusinasinya saja. Tapi tetap saja, Lincoln merasa bersalah karena sempat mengharapkan Willy mati. Lalu Kathleen memintanya untuk jangan baper. Malahan harusnya Lincoln senang karena si pembuli kini sudah tiada. Why would he do that to himself? Untuk kesekian kalinya, Lincoln ditemui seorang wanita yang ujug-ujug mengakui perbuatannya terhadap Willy. Di saat itu pula, Lincoln heran dengan sosok wanita yang sedang melukai dirinya sendiri ini. Ini teh orang atau juri peduli sekolah? What's it matter? Why? Come on. Singkat cerita, Pak Kepsek memanggil Lincoln setelah mendengar kabar bahwa Lincoln selalu dibully oleh Willy. Hingga ia pun curiga jangan-jangan Willy memang dihabisi oleh Lincoln. Namun karena tidak menemukan bukti apa-apa, Pak Kepsek yang tetap curiga nyinyirin Lincoln, yang menurutnya pasti merasa senang atas kematian Willy. Di malam harinya, Lincoln yang giliran bersih-bersih terlihat ketakutan saat berada di TKP kematian Willy. Apalagi jika sampai wanita seram itu kembali datang untuk menemuinya. Lincoln terlihat panik saat menemukan tulisan dari si wanita misterius yang ternyata bernama Moira, di mana tulisan ini memiliki arti "Aku melakukannya hanya untukmu". Antara takut tapi banyak penasarannya, Lincoln curiga jika sosok Moira itu selalu bersembunyi di ruang basement. What do you want from me? Di keesokan harinya, Lincoln bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh Moira dari dirinya. Lalu ketika melihat keberadaan Derek, sontak Lincoln pun berharap pria itu ikut mati menyusul Willy. Don't fuck with me. Selang beberapa saat, Derek yang masih dirundung kesedihan baru sadar bahwa keberadaannya sedang diintai oleh Moira yang memiliki santet dengan teknik transfer luka. Do you know whose blood this is? Saat Moira menyayat dirinya, luka itu pun langsung dialami juga oleh Derek. Pria ini pun terlihat ketakutan melihat tangannya bisa terluka dengan sendirinya. You just do what they tell you, right? Di tengah kebrutalan santet Moira, Lincoln dan Isaac mencari tahu sosok Moira dari situs resmi sekolah. Hingga mereka pun menemukan berkas tentang sosok Moira yang pernah dihapus entah oleh siapa. Dan ternyata, Moira adalah siswi sekolah ini yang dikabarkan tewas akibat bundir. Bahkan mereka baru tahu bahwa Moira dulunya selalu dibully oleh para siswa kriminal di sekolah ini. Sontak Lincoln pun teringat akan kematian Willy, yang menurutnya adalah pembalasan Moira. Lalu ia bergegas mencari Derek karena bisa saja si pemulih itu menjadi target Moira yang selanjutnya. Try? Lincoln memohon agar Moira menghentikan perbuatannya terhadap Derek. Tapi dengan santuinya Moira berkata bahwa ia hanya mengabulkan keinginan Lincoln saja. Setelah Derek benar-benar meninggoy, Moira merekayasa kejadian agar si pembuli ini dianggap bundir juga. Ia pun berkata jika mulai saat ini, Moira dan Lincoln telah menjadi sekutu dan tidak bisa dipisahkan. Singkat cerita, kematian Derek benar-benar dianggap bundir juga oleh semua orang. Sementara Lincoln terlihat bingung untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Terlebih gak mungkin ada orang yang percaya jika semua ini adalah perbuatan sosok juri. Seperti halnya Kathleen, malahan ia menduga Moira itu cuma sosok fiktif buatan Lincoln untuk menutupi perbuatannya yang telah menghabisi para pembuli saja. Tapi meskipun demikian, Kathleen bangga kepada Lincoln karena menurutnya Willy dan Derek sudah sepatutnya dihabisi. It became like an addiction. No, me. Lincoln akhirnya merasa geluh kepada Kathleen yang ternyata gak beda jauh dengan orang-orang yang selalu membulinya. Selang beberapa saat, Kathleen mendatangi seorang pembina bernama Christine. Kali aja mengetahui sosok Moira itu. Kak Christine kaget dong, si Kathleen bisa tahu.
Kemudian Christine bercerita bahwa Moira itu adalah sosok wanita yang jahat, psikopat, bahkan gelo. Hingga ia dan para pembina lainnya terpaksa mengurung Moira di ruang basement. Dan menurut Christine, di ruang basement itulah Moira depresi dan melakukan bundir. Moira! Lincoln. Saat bertemu dengan Moira, Lincoln memohon agar Moira menghentikan kesadisannya. Terlihat Moira pun kecewa karena bukannya diapresiasi, Lincoln malah seperti ini. Moira pun menjelaskan bahwa kemunculannya di ruang basement akibat kepedihan Lincoln saat menangis di ruangan ini. Lalu ketika Moira ingin menghabisi semua orang di sekolah, Lincoln menyuruh sang dedemit merana ini untuk segera pergi. Setelah meluapkan unek-uneknya, Lincoln tidak sadar jika pertemuannya dengan Moira dari tadi ternyata didengar oleh Kathleen. Hingga wanita ini pun penasaran untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Moira itu. Di sisi lain, Pak Sheriff sedang meminta Pak Kepsek untuk menutup sekolah ini secepatnya karena ia khawatir kejadian 2 kali bundir kemarin menjadi fenomena latah yang akan terus dilakukan para siswa. Lalu Pak Sheriff kembali memberi peringatan agar sekolah ini sudah kosong esok hari karena kalau tidak, ia akan membawa personel yang lebih banyak dan lanjut menyelidiki kasus kematian yang terbilang janggal ini. Rupanya Kathleen telah bersekutu dengan sosok Moira. Bahkan kini ia sudah tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Moira beberapa tahun yang lalu. Academy, what do they call it? Saat Pak Sheriff tak luput dari serangan Moira, kita beralih dulu kepada para pembina yang terlihat sedang kebingungan. Terlebih mereka gak mau jika sampai para polisi melakukan penyelidikan di sekolah ini. Lalu si Kepsek menyuruh pria bernama Kraus untuk segera kabur sebelum para polisi datang. Namun mereka tidak sadar, Kathleen tidak akan membiarkan para pembina ini kabur begitu saja. Because I missed you so much. Pak Kepsek seolah tidak percaya melihat sosok Moira yang bisa hidup kembali. Kemudian ia menyuruh Moira untuk pergi sebelum ia hantam pakai botol kecap. Ternyata pukulan Pak Kepsek malah berbalik ke mukanya sendiri. Lalu pria ini pun meminta maaf, karena dulu sebenarnya ia cuma ingin membantu Moira saja. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Moira pun sudah tidak sabar untuk menyiksa dan menghabisi pria ini. Di sisi lain, Kraus yang akan pergi ditemui Christine yang menyuruhnya untuk tetap berada di sekolah. Akan tetapi Kraus menolak dan hanya berharap dosa mereka di masa lalu bisa termaafkan. Something out there that can forgive us. Mang Kraus rupanya tidak sadar jika semua ban mobil sudah dilobangi oleh Kathleen. Dan tiba saatnya, Moira akan membalas kepedihan yang dulu pernah ia rasakan. Please, Moira. Help me! You sure it was Moira? Setelah berhasil menghabisi Kraus, Moira marah kepada Lincoln karena tidak sefrekuensi lagi. Kemudian Lincoln kembali meminta Moira untuk menghentikan semua kebrutalannya. Tapi bukannya nurut, Moira malah menargetkan serangannya kepada Isaac. Di tengah kebrutalan Moira, Lincoln mencoba melakukan serangan dengan cara melukai dirinya, agar mereka sama-sama terluka. Tapi karena Lincoln takut meninggoy, ia akhirnya pasrah jika harus kehilangan sahabatnya. I know how it feels to be alone. Singkat cerita, Lincoln bergegas prepare untuk segera kabur dari tempat ini. Tapi tiba-tiba, Christine mengancam Lincoln yang berlumuran darah untuk tetap berada di sekolahan. Lalu ketika Lincoln menceritakan tentang keberadaan Moira, Christine yang tidak percaya malah menyekapnya di ruang dapur. Terlebih Christine menduga bahwa Lincoln adalah pelaku yang telah menghabisi Willie dan Derek.
Di waktu yang sama, Kathleen tidak menyangka kelakuan Moira kini sudah semakin menggila. Karena bukan cuma menghabisi para pembina, para siswa pun tak luput dari serangannya. Dan kali ini, Moira menyuruh Kathleen untuk menghabisi siswa terakhir yang dulu selalu membulinya. Christine jelas menolak dong, malahan ia mengusir Moira seperti halnya Lincoln. I don't need you anymore. Go away. Christine benar-benar kaget melihat Moira ternyata menjadi sosok jurik seperti di film-film. Lalu Moira menceritakan kembali kelakuan Christine dan teman-temannya yang telah mengurung dan menyiksanya di dalam basement. Di mana kejadian tersebut adalah adegan kesadisan di awal film tadi. Bahkan dari semua siswa dan pembina yang membulinya, Christine adalah si paling sadis yang selalu melukainya menggunakan pisau cukur. God, but I was so weak then. I cut you. That's right. Iverson, gross. I said, help me, please. I'm so Saat ketiga orang pembina sudah habis dibantai, Kathleen mengajak Lincoln untuk segera menghentikan kelakuan Moira. Meskipun mereka sadar, Moira bukanlah manusia lagi. Masukin ke sini gitu ya. Di waktu yang sama, Moira sedang berselebrasi karena telah menghabisi orang-orang yang selalu membulinya ketika ia masih hidup. my life. Sebelum semua jari Kathleen pada rontok, Lincoln mencoba melawan dengan memanfaatkan keterikatannya dengan juri silet ini. Die together, Lincoln. Dirasa perlawanannya bersama Kathleen gak berarti, Lincoln nekat akan mengorbankan dirinya saja. Kathleen benar-benar syok atas pengorbanan ternekat yang dilakukan Lincoln. Apalagi aksi epik tadi kini membuatnya kehilangan Lincoln untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian kita beralih ke sebuah akademi akhlak yang berbeda dan lebih modern. Namun dari sekian banyak siswa kriminal di tempat ini, seorang siswi korban bully terlihat sedang ketakutan dan sedang berharap para pelaku yang membulinya pada mati. I wish they were all dead. Terlepas dari sosok hantu Moira yang banyak menyalahi aturan perjurigan, film ini sepertinya lebih mengedepankan sisi gelap dari sebuah sekolah tempatnya siswa bermasalah. Jadi jangankan siswanya saja yang doyan membuli, para guru pembimbing pun tak luput dari serunya bikin orang menderita. Seperti yang dialami oleh Moira, karena bukannya ditolong oleh para pembimbing, Moira malah dibikin tewas oleh Christine. Namun berkat kepedihan yang dirasakan Lincoln, Moira akhirnya bangkit dan berhasil menuntut balas kepada para pembulinya. Dan di akhir cerita, Moira yang masih gentayangan sudah pindah sekolah untuk menjadi penolong bagi para korban bully. Apakah kisah Moira akan berlanjut? Komen ya. Stop segala bentuk bulak bully. Mendingan ajakin ngopi, banyakin teman dan buat squad sebesar-besarnya.